Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pekerjaan kelompok kami dengan judul perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, teori perubahan struktur ekonomi. Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh NSB, yang semula lebih bersifat subsistensi dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor primer. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam analisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis atau teori migrasi dan Hoyles Chenery teori transformasi struktural. Teori migrasi dari Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam teorinya mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dan industri sebagai sektor utama. Yang kedua, teori transformasi struktural dari Hoyles Chenery. Pada dasarnya sama seperti di model Lewis, teori Chenery dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di NSB yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsistens ke sektor industri sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Untuk pembahasan yang kedua ada struktur perubahan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkannya. Yang keempat ada kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi keunggulan. Yang kelima ada ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Yang keenam ada kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Yang ketujuh adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah, terbukanya perdagangan luar negeri daerah dan luar negeri melalui ekspor impor. Kesimpulan dari materi kami yaitu struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi juga merupakan implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.